Zaman semakin berkembang, pembangunan pun terjadi di sana-sini. Pembangunan yang ada lantas memerlukan dana yang tak sedikit. Salah satu cara negara untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam hal pembangunan, adalah melalui penerapan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kalau orang pribadi dan perusahaan atau badan dapat dikatakan sebagai subjek yang dikenakan pajak, lantas sebenarnya pajak dapat dikenakan pada objek apa sih? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dibebankan kepada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. Jadi dengan kata lain, objek dari PPN adalah barang dan jasa, yang besaran dari PPN adalah 10%. Yang kedua, objek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi tidak jarang memiliki ragam barang mewah, misalnya mobil Lamborghini. Nah, apabila barang tersebut dijual kembali, maka akan dikenakan pajak yang bernama PPNBM. Jadi, dengan kata lain, objek dari PPNBM adalah barang mewah. Yang ketiga, objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran dari pajak itu ditentukan oleh keadaan objek pajaknya. Dalam hal ini adalah bumi dan bangunan. Bumi yang dimaksud ialah permukaan bumi seperti sawah, ladang, dan kebun. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi yang berada di atas tanah atau perairan tersebut. Contohnya, rumah tempat tinggal, ruko usaha, jalan tol, dan juga kolam renang. Jadi objek dari PBB ini adalah permukaan bumi dan bangunan di atasnya. Selanjutnya, yang keempat, objek pajak penghasilan atau PPH. Nanti, kalau kamu sudah punya pekerjaan dan mendapatkan gaji, tunjangan atau bonus, kamu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Namanya juga pajak penghasilan, ya pasti objek penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Apa sih penghasilan itu? Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi pajak atau menambah kekayaan. Di awal penjelasan tadi, sudah sedikit disinggung. Di saat transaksi jual beli kendaraan, ada pajak yang harus dibayar. Nah, salah satunya ialah pajak bea materai. Intinya ialah sebuah dokumen yang menyatakan nominal dan memiliki sifat perdata. Yang terakhir, objek pajak biak perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kalau kamu nanti sudah bisa membeli rumah, kamu akan dibebankan pajak biak perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Mudahnya, BPHTB dapat dimaknai sebagai bea pembeli. Dalam bunyi pasal 2 BPHTB, yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi: pertama, jual beli; kedua, tukar menukar; ketiga, hibah; keempat, waris; kelima, penggabungan usaha; keenam, peleburan usaha; dan yang terakhir, hadiah. Nah, setelah mengetahui objek-objek pajak sesuai dengan jenis pajak yang berlaku di Indonesia, diharapkan teman-teman dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Selain karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban untuk warga negara, dengan membayar pajak tentunya akan memberikan banyak manfaat loh. Bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk kebermanfaatan semua orang. Karena dengan membayar pajak, maka secara tidak langsung kalian akan membantu negara untuk memberikan fasilitas, sarana, prasarana yang baik untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk bayar pajak, selebihnya kami undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.